Selamat sore Sobat Milenial BNN Kota Bandung. Jumpa lagi dalam acara Ngopi Sore BNN Kota Bandung bersama saya Muhammad Irfan. Kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa. Saya akan memperkenalkan setelah yang satu ini. Sebagai bocoran ini. Oke. Selamat datang Pak di BNN Kota Bandung. Kita akan berbincang-bincang rekan Sobat Milenial BNN Kota Bandung. Kita akan berbincang dengan Pak Guru Dadang, seorang pesepeda yang berusia sangat senior. Kita akan tanya nanti tips-tips apa yang bisa membuat Bapak tetap stamina-nya fit seperti sekarang. Kita menuju lokasi pengambilan gambar. Sobat Milenial BNN Kota Bandung, kali ini narasumber kita ada dua orang senior kita lagi. Sambil kita berbincang akan sambil berkenalan. Yang pasti dua orang ini adalah pesepeda yang sudah menempuh perjalanan jarak yang sangat jauh menurut saya. Ada yang sampai ke Sulawesi, ada yang sampai ke Lombok. Nah, kita gali apa sih yang bisa membuat stamina mereka begitu kuat ya. Bahkan Bapak yang satu ini mungkin usianya sudah di atas 70 tahun mungkin ya. Nanti kita sama-sama akan gali hal-hal positif apa yang bisa kita jadikan sebagai bekal kita saat kita berusia seperti Bapak-Bapak ini. Kita akan menuju ke narasumber yang pertama. Terima kasih. Nama saya Agus Herlan. Usia saya sekarang 58. Untuk bersepeda jauh, saya lebih sering sendiri dan sampai ke daerah timur. Terkadang di perjalanan saya mencari tempat untuk membuka tenda, karena kalau kita di penduduk biasanya pertama akan kasihan menyulitkan mereka. Terus kadang-kadang kalau malam kita diajak ngobrol sama mereka sampai larut malam, padahal besok sendiri kita harus melakukan perjalanan jauh lagi, jadi terlalu capek, istirahat kurang. Nah, sehingga saya memutuskan untuk mencari area untuk pasang tenda. Itu aja. Nama saya Dadang Mardianto. Hanya biasanya populer kawan grup Pak Guru Dadang Mardianto. Pengalaman saya selama sepeda dengan kawan itu paling jauh yaitu sampai Sumbawa, Sulawesi, Sumatera. Sumatera hanya sebagiannya, belum seluruhnya. Kalau Jawa semua sudah saya tempuh itu. Memang suka duka dalam perjalanan ada aja. Saya itu kan pasang tenda biasa dengan kawan yang lainnya. Makannya apa adanya yang sudah siapkan. Ya kalau pasang menginap biasanya kita menginap mengenai satu seat, kemudian penginapan yang murah, pasang tenda dan sebagainya itu yang kita lakukan ini. Coba ini saya berikan, terima kasih. Sobat Milenial, yang menarik ini narasumber kita Pak Guru Dadang, panggilan lengkapnya Pak Guru Dadang. Ini sudah berusia 76 tahun. Nah, ini belum tentu juga saya bisa mencapai usia seperti Pak Guru Dadang. Nah, apa saja yang dilakukan atau tips-tips apa sehingga beliau bisa umur panjang sambil bersepeda gitu ya, karena ada juga yang umur panjang tapi juga sudah rentan dengan beberapa penyakit. Ini alhamdulillah umur panjang tapi sehat sehingga bisa bersepeda, tidak kalah dengan kaum milenial sekarang ya. Kita tanya bagaimana tips umur panjang ala Pak Guru Dadang. Ya, pertama kita harus berpikir positif, bahagia, pola makan yang sehat, aktif bergerak, bersepeda. Tidur cukup, berkualitas, hindari stres, tidak merokok, tidak narkoba. Itu hal yang saya lakukan.
Sobat Milenial BNN Kota Bandung, kita langsung saja ke pertanyaan kita kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir di sini. Saya akan ajukan pertanyaan, mungkin sekalian juga memperkenalkan diri. Pertanyaan pertama, Pak, sejak kapan Jongjoner ini dibentuk sebagai sebuah komunitas bersepeda? Kemudian juga berapa banyak anggotanya dan kegiatan apa selama ini yang dilakukan oleh Jongjoner? Ya, terima kasih. Nama saya Edi Rahmat. Saya purnawirawan TNI, sudah 6 tahun pensiun. Di samping saya adalah Pak Budi, beliau dari Wanadri. Kalau ditanya Jongjoner dibentuk kurang lebih sudah 15-20 tahun yang lalu. Kami bersama, kira-kira anggotanya kurang lebih 25. Tidak banyak tapi tetap. Artinya tetap itu kokoh terus sampai sekarang. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan yakni sebuah rutin setiap minggu 4 kali. Yang rutin 2 kali ketemu hari Rabu dan hari Sabtu, dilanjutkan dengan pengajian mentadaburi Al-Quran bersama Ustadz Indra dari Istiqomah dan kita semua. Kebetulan di Jongjoner ini anggotanya mayoritas Muslim, yang Nasrani cuma 1. Terima kasih, Pak. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Budi. Pertanyaan selanjutnya, Pak, selama ini kan aktif bersepeda, Pak. Nah, di kala pandemi ini bagaimana? Apakah kegiatannya berkurang atau masih, tapi dengan siasat khusus, misalnya mensiasati supaya tidak menimbulkan banyak kerumunan atau bagaimana? Silakan. Terima kasih. Nama saya Budiono. Saya dari komunitas Wanadri, kemudian bergabung sama komunitas Jongjoner. Kita bersepeda. Siasati bersepeda dalam pandemi ini, kita itu waktu libur 3,5 bulan total kita berhenti semua. Karena itu waktu kita sama-sama khawatir dan kita mulai lagi itu sejak bulan Juni atau Juli gitu. Tapi itu juga terbatas, hanya seminggu 2 kali, sampai 2 kali untuk pertemuan kita di pengajian. Saya kira itu, dan kemudian mulai kita ada penambahan mulai bulan September tambah 1 hari, jadi seminggu 3 kali. Dan anggotanya pun kita tetap saja segitu saja, gitu aja, Pak. Tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, jadi udah konstan. Sobat Milenial, ada yang menarik dari backdrop yang kami pasang di mobil Bulau BNN. Di sini tercantum Jongjoners Bike Traveler, ada jargon bersepeda bernilai ibadah. Nah, ini yang bikin kita penasaran, maksudnya apa bersepeda bernilai ibadah? Karena kita tahu bersepeda juga adalah merupakan sebuah olahraga, tapi dipadu menjadi sebuah amal ya, beribadah. Itu apa maksudnya, seperti apa? Kita tanyakan ke Pak Jenderal. Terima kasih. Itu salah satu jargon dari Jongjoner, bersepeda bernilai ibadah. Jadi kita setiap hari Rabu dan Sabtu berangkat sepeda, dilanjutkan pengajian di Bumi Herbal Dago setiap hari Rabu, dan di Dipatulpur 71 setiap hari Sabtu. Kenapa dibilang beribadah? Karena kita mentadaburi Al-Quran untuk lebih memahami tentang kaidah-kaidah Islam, tentang syariat Islam, sehingga selain berolahraga secara fisik dan mengisi mentalnya atau rohaninya dengan mengaji secara rutin. Terima kasih. Sobat Milenial, terkait dengan program BNN, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta pemberantasan penyalahgunaan narkoba, kita mohon berbagi pengalaman dari para senior kita yang ada di sini. Bagaimana caranya milenial semua bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba ya? Saya akan coba bertanya kepada Pak Jenderal terlebih dahulu, kemudian narasumber berikut. Pesan untuk para milenial terkait untuk pencegahan penggunaan narkoba, maka kita harus yang pertama itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah supaya kita terhindar dari kebiasaan-kebiasaan jelek. Ada kebiasaan yang baik di narkoba, di klub Jongjoner ini, bahwa tidak ada satupun anggota Jongjoner yang merokok. Dan kalau ada yang merokok harus diingatkan dan harus berhenti. Contoh kawan saya ini, Pak Budi, dulu perokok berat, sekarang alhamdulillah sudah berhenti. Itu salah satunya. Kemudian tip-tip untuk para milenial.
Yang pertama, berolahragalah secara rutin untuk memelihara kesehatan tubuh. Olahraga jasmani dan olahraga rohani melalui pengajian-pengajian. Kemudian atur pola makan yang baik, tidur istirahat yang cukup, kemudian biasakan untuk berzikir dan berwirid secara kontinu, kemudian gemar bersilaturahmi seperti yang dilakukan kami. Setiap bersepeda terus bersilaturahmi untuk saling mengenal dengan lebih dalam lagi, lebih baik lagi. Kemudian gemar berbuat baik, sedekah pada orang lain. Kemarin dari John Jordan sudah melaksanakan pemberian Al-Quran dan pemberian beras kepada pondok-pondok pesantren yang alhamdulillah sudah berjalan yang kesekian kalinya. Dan ini adalah berkat bantuan dan dukungan dari Pak Yus Daniel sebagai Ketua BNN Kota Madia, sehingga acara ini insya Allah akan berlanjut sampai waktunya akan datang. Terima kasih. Sobat milenial BNN Kota Bandung, demikian kita dengarkan tadi pesan dari senior kita. Ternyata memang kita sepakat semua bahwa merokok itu adalah perbuatan yang memang harus dihindari sebagai sebuah perbuatan yang sia-sia, dan kami di BNN pun sepakat bahwa merokok itu adalah pintu gerbang untuk menuju penyalahgunaan narkoba. Ada narkoba yang memang juga dipakai dengan cara dihisap seperti rokok. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Budi, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak. Kemudian juga saya ingin Bapak sampaikan kepada rekan-rekan milenial bagaimana tips bersepeda untuk pemula Pak. Jadi untuk pemula yang baru akan memulai bersepeda, apakah harus bagaimana, berapa jangka waktunya, harus pemanasan dulu atau bagaimana, silakan. Terima kasih. Jadi untuk pemula-pemula yang akan bersepeda, ya saya kira disesuaikan dengan kondisi keadaan masing-masing, karena kondisi kita masing-masing itu sangat-sangat berbeda, sehingga kita juga tidak harus selalu memaksakan kita harus targetnya kemana gitu ya. Minimal kita senang lebih dulu. Setelah senang kita akan menjadi gemar dan lama-lama menjadi hobi, karena olahraga lah sangat-sangat penting, sehingga kita sendiri punya moto cara nikmat hidup bersepeda. Itu kita sudah setiap hari bersepeda, sampai ada satu teman saya itu sudah meninggalkan kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor. Mana-mana dia gunakan selalu dengan bersepeda. Saya kira karena dia sudah sangat-sangat menjiwai. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya untuk para pemula. Hidup 100%, sadar, sehat.